Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ramdhani. Saya akan menjelaskan materi tentang kiroat. Jadi, kiroat adalah bentuk jamak dari kiroah yang memang secara bahasa berarti bacaan. Adapun pengertian kiroat secara istilah menurut Al-Zarqani adalah suatu mazhab yang memang dianut oleh seorang imam. Kiroat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran, serta sepakat bahwa riwayat dalam jalur-jalur Al-Quran itu berbeda-beda, baik dari perbedaan dalam pengucapan dalam segi huruf maupun dalam keadaannya. Nah, definisi yang tadi sudah dijelaskan itu mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama itu adalah kiroat memang disangkut pautkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian cara membaca Al-Qurannya juga beda antara satu imam dan imam yang lainnya. Kemudian yang kedua, dalam satu mazhab yang memang kiroah itu didasarkan atas riwayat dan bukan atas kias. Yang ketiga adalah perbedaan dari kiroah yang terjadi dalam pengucapan huruf-huruf dan ucapan-ucapan dari setiap imam. Nah, kemudian kalimat-kalimat Al-Quran yang memang disampaikan oleh imam-imam Qiraat itu memang sama, tetapi hanya pelafalannya saja yang berbeda. Nah, ahli kiroat yang terkenal dan masyhur itu memang ada 7 macam, namun yang saya akan sebutkan itu ada 10 imam ahli kiroat. Yang pertama itu adalah Imam Nafi Al-Madani. Beliau adalah Abu Ruwaim Nafi bin Abdirrahman bin Abi Nuaim Al-Atashi. Beliau berasal dari Al-Ashfahan dan wafat di Madinah pada tahun 1919 Hijriah. Dua orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Qalun. Adapun Qalun dia adalah Isa bin Maina bin Wardan bin Isa bin Abdul As-Samad. Diriwayatkan bahwa Nafi menjulukinya dengan julukan tersebut karena bacaannya sangat bagus. Sedangkan Warasi dia adalah Utsman bin Said bin Al-Misri rahimahullah, memiliki nama kunyah Abu Said. Kemudian yang kedua adalah Warasi. Adapun Warasi adalah nama yang memang dijuluki sebagai orang yang memang memiliki kulit putih. Dia wafat di Mesir pada tahun 197 Hijriah. Yang kedua ada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah ahli tafsir. Beliau adalah Abdullah bin Katsir bin Umar bin Abdullah bin Zaid. Nah, dia adalah seorang tabi'in dan memang wafat pada tahun 120 Hijriah. Dua orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Al-Bazi. Adapun Al-Bazi adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi bin Abi Bazah. Beliau memiliki nama kunyah Abdul Hasan. Nah, yang kedua ada Kunbul. Adapun Kunbul ini adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Khalid. Nah, beliau memang dijuluki Kunbul. Ada yang mengatakan mereka adalah ahli bait yang memang dikemukakan oleh Imam Nafi. Kemudian yang ketiga ada Abu Amr bin Al-Bashri. Dia adalah Yuban bin Al-Ala bin Amr bin Iryam bin Azni. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Yahya. Dia wafat di Kufah pada tahun 154 Hijriah dan ada dua orang yang meriwayatkan qiraat darinya, yaitu ada Ad-Duri yang memang dikenal dengan Hafiz bin Amr bin Abdullah Aziz Ad-Duri Al-Azdi. Ad-Dur adalah nama sebuah tempat yang ada di Baghdad. Dia wafat pada tahun 246 Hijriah. Kemudian ada As-Susi, itu adalah yang biasa disebut dengan Abdullah bin Ismail. Kemudian imam yang keempat ada Imam Ibnu Amir Asyami. Dia adalah Abdullah bin Amir bin Yazid bin Tamim bin Rabi'ah. Dia wafat di Damaskus pada tahun 128 Hijriah. Dua orang yang meriwayatkan qiraatnya adalah Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Sedangkan Ibnu Zakwan ini memang disebut dengan Abdullah bin Ahmad bin Bashir bin Zakwan. Nah, beliau meninggal pada tahun 242 Hijriah. Kemudian ada yang kelima itu ada Imam Asim Al-Kufi. Dia adalah Asim bin Abi An-Najud. Dia wafat pada tahun 127 Hijriah. Adapun yang memang meriwayatkan qiraatnya adalah As-Subah yang memang wafat pada tahun 193 Hijriah di Kufah. Kemudian ada Imam Hafiz, dia adalah salah satu asistennya dan juga memang sering membaca Al-Quran dengan fasih. Dia wafat pada tahun 180 Hijriah. Kemudian yang keenam ada Imam Hamzah Al-Kufi yang memang salah satu imam qiraah as-sab'ah. Beliau wafat pada tahun 156 Hijriah di Bahlawan. Dua orang yang memang meriwayatkan qiraat darinya adalah Khalaf. Khalaf itu salah satu asistennya juga yang memang diberi nama kunyah Abu Muhammad, yang beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 229 Hijriah. Kemudian ada Khalat.
yang memang diberi nama kunyah Abu Isa dan wafat pada tahun 220 Hijriah. Kemudian imam yang ketujuh ada Al-Kisai Al-Kufi. Beliau diberi nama kunyah Abdul Hasan. Beliau juga dijuluki dengan lakop Al-Kisai karena dia ihram memakai kisaa atau kain penutup Ka'bah. Beliau wafat pada tahun 189 Hijriah. Yang meriwayatkannya adalah Al-Laits. Dia adalah salah satu putra di Baghdad yang beliau meninggal pada tahun 210 Hijriah. Kemudian ada Hafiz Ad-Duri yang memang telah meninggal pada tahun 158 Hijriah. Yang kedelapan ada Abu Ja'far Al-Madani. Dia adalah salah satu imam terkemuka yang meninggal pada tahun 130 Hijriah. Dua orang yang meriwayatkan darinya adalah Isa bin Wardan yang beliau wafat di Madinah sekitar tahun 160 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Jama'as yang tidak lama meninggal setelah beliau pada tahun 170 Hijriah. Kemudian imam yang ke-9 ada Yakub Al-Basri. Dia adalah salah satu putra di Basroh yang meninggal pada tahun 205 Hijriah. Dua orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Ruwais. Ruwais ini salah satu putra Muhammad bin Al-Mutawakkil Al-Lu'lu Al-Basri yang merupakan putra dari Abdul Adillah. Beliau wafat di Basroh pada tahun 238 Hijriah. Rauh dia adalah Rauh bin Al-Basri An-Nahwi yang memang salah satu putra Abdul Hasan juga. Beliau meninggal pada tahun 235 Hijriah. Yang ke-10 ada Khalaf Al-Asr. Dia adalah salah satu putra dari Al-Bazdi yang memang tahun kematiannya tidak diketahui. Dua orang yang meriwayatkan qiraat darinya ada Ishaq dan juga Idris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.